Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan hukum membaca sholawat kepada selain Nabi Muhammad SAW, tidak ada ulama yang memperbolehkan, bahkan sebagian ulama memvonis haram. Dalam sebuah kitab karya Al-Imam An-Nawawi, yaitu kitab Al-Adhkar, ada penjelasan terkait dengan hal ini. Wa amma ghairul anbiya fal jumhuru ala annahu la yusalla alaihim ibtidaan fala yuqalu Abu Bakrin sallallahu alaihi wasallam. Adapun membaca sholawat kepada selain para nabi, maka menurut mayoritas ulama tidak diperbolehkan secara permulaan atau ibtidaan. Maksud dari permulaan di sini tidak diikutkan kepada bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya langsung bersolawat kepada selain para nabi. Sehingga fala yuqalu Abu Bakrin sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh mengatakan Abu Bakar, semoga Allah memberikan sholawat kepadanya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah bersolawat kepadanya dan memberikan keselamatan kepadanya. Waqtulifa fi hadzal man'i faqala ba'du ashabina huwa haram wa qala aktsaruhum makruhun karahata tanzihin wa dhahaba katsirun minhum ila annahu khilaful aula wa laysa makruhan wa sahihu alladhi alaihi al-aktsaruna annahu makruhun karahata tanzihin li'annahu syi'aru ahlil bid'ah wa qad nuhina an syi'arihim wal makruhu huwa ma warada fihi nahyun maqsud. Sehubungan dengan larangan ini, larangan membaca sholawat kepada selain Nabi, maka menurut sebagian para ulama Syafi'iyah mengatakan haram membaca sholawat kepada selain Nabi. Dan juga ada yang mengatakan makruh, dan di sini makruhnya makruh tanzih. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Sebenarnya antara khilaful aula dengan makruh tanzih ini sama-sama, artinya satu makna. Wasahih alladzi alaihi al-aktsarun, dan pendapat yang benar yang dipegang oleh kebanyakan ulama bahwa membaca sholawat kepada selain para nabi itu hukumnya makruh tanzih. Kenapa makruh tanzih? Karena membaca sholawat kepada selain nabi itu termasuk syiar ahli bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan kita sebagai ahlu sunnah dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan ahli bid'ah. Sedangkan yang dimaksud makruh sendiri adalah sebuah hukum yang di situ ada larangan yang dimaksud. Kemudian Imam An-Nawawi menambahkan, qala ashabuna wal mu'tamadu fi dzalik anna sholata sharat mahsusatan fi lisani salaf bil anbiya salawatullahi alaihi wa salamuhum alaihim, kama anna qaulana azza wa jalla makhsusun billahi subhanahu wa ta'ala, fakama la yuqaluh Muhammadun azza wa jalla wa in kana azizan jalilan la yuqalu Abu Bakrin aw Aliyun sallallahu alaihi wasallam wa in kana ma'nahu sahihan. Menurut para ulama Syafi'iyah, bahwa pendapat yang muktamad terkait dengan sholawat tersebut, sholawat itu sudah menjadi ciri khas atau kekhususan yang diucapkan oleh para ulama-ulama salaf, dikhususkan untuk para nabi, sebagaimana dikhususkan kata azza wa jalla kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak pantas, tidak patut, tidak layak kata azza wa jalla disandingkan kepada Nabi Muhammad. Semisal ada ungkapan Muhammad azza wa jalla, sekalipun memang Nabi Muhammad orang yang agung, orang yang mulia, namun kata azza wa jalla itu khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh disematkan kepada yang lain. Demikian juga tidak boleh ada ungkapan Abu Bakar atau ungkapan Ali sallallahu alaihi wasallam, sekalipun secara makna tidak salah. Tapi karena ungkapan sallallahu alaihi wasallam ini disematkan atau khusus kepada para nabi, maka tidak boleh digunakan untuk yang lain.
Penjelasan tadi terkait dengan membaca sholawat kepada selain Nabi yang ibtidaan, artinya tidak diikutkan terhadap membaca sholawat kepada Nabi kemudian diikuti dengan yang lain. Nah, sehingga kalau membaca sholawatnya itu tab'an istilahnya, bukan ibtidaan, seperti kita membaca sholawat kepada Nabi kemudian diikutkan membaca sholawat kepada keluarga, ahlil bait, kepada para sahabat, itu tidak masalah. Terkait hal ini, dalam kitab yang sama Al-Adhkar, Imam Nawawi mengatakan wattafaqu ala jawazi ja'li ghairil anbiya tab'an lahum fis shalah. Fayuqalu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi lil ahadithi sahihah fi dhalik wa qad umirna bihi fit tashahhud wa lam yazal as-salafu alaihi kharijas shalah aydan. Nah, para ulama sepakat bolehnya menjadikan selain para nabi diikutkan kepada para nabi dalam hal pembacaan sholawat, sehingga boleh dikatakan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'i. Boleh mengatakan hal seperti itu, atau membaca sholawat yang awalnya dikhususkan kepada Nabi kemudian diikutkan atau diperuntukkan kepada selain Nabi, baik itu keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi, para istri Nabi, sahabat Nabi, dan para pengikutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan makruh tanzih itu sendiri menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitabnya Hasyiah Al-Baijuri ala Syarhi Alami Ibni Qasim, beliau mengatakan wa innama athima huna hatta anal qawli bi annal karaha litanzih litalabbus bil ibadah al-fasidah. Syekh Ibrahim Al-Baijuri menjelaskan bahwa perbuatan makruh tanzih juga merupakan perbuatan terlarang yang menyebabkan pelakunya terjerat dosa. Maksudnya, hanya seseorang berdosa di sini meskipun menurut salah satu pendapat ulama, karena makruh tanzih menyerupai ibadah yang rusak. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa membaca sholawat kepada selain Nabi itu hukumnya makruh tanzih. Apalagi di antara ulama-ulama Syafi'iyah bahkan menvonis haram terhadap perbuatan membaca sholawat kepada selain para Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan main-main. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.